Kita lanjutkan hadis ke-498. Wa an Khalid bin Umar al-Adawi, dari Khalid bin Umar al-Adawi, qala, dia berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan, sahabat Nabi namanya Utbah bin Ghazwan pernah berkhutbah. Wa kana amiran alal Basrah, dia adalah gubernur Basrah, Irak. Ada satu daerah namanya Basrah, dia gubernur di Basrah, bukan Kuansing. Rupanya yang membawa Islam ke Riau ini dulu itu ulama langsung dari Arab. Itu maka kalau diurut dari sini terus ke sana tuh nama-nama kampung orang itu dulu. Dari sini Kuntu itu bahasa Arab. Habis Kuntu Batu Rijal tuh Baitu Rijal. Tengok rumah orang banyak. Baitu artinya rumah, Rijal orang. Oh, banyak rumah orang. Baitu Rijal. Kenapa ayah nyebut Baitu Rijal? Batu Rijal. Basrah, Kufah kampung Imam Hanafi. Kufah. Basrah kampung Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu kalau ditelusuri ke nama-nama kota itu, mereka mengasih nama-nama. Yang asli kota kita Pekanbaru, itu tadi. Pekanbaru. Senapelan, itu asli. Yang paling asli Rimbo Panjang. Itu bukan dari Arab. Yang itu orang Arab. Pendakwah itu dulu. Makanya banyak makam-makam ulama di situ. Di Kuansing itu sebelah kanan ada makam ulama. Pergi nanti di kota cepat pacu jalur Taluk Kuantan, ada makam dia dah Syekh Abdurrahman. Kami saya ziarah situ tengok. Menunjukkan yang datang tuh ulama-ulama. Syekh Burhanuddin Kuntu 1111 tahun lahirnya. Berarti sezaman dengan Imam Al-Ghazali, abad ke-5, 505 tahun 500. Sunan Ampel Wali Songo lahir 1401. Pergi nanti ke Surabaya, ziarah ke Sunan Ampel 1401. Syekh Burhanuddin 1111. Jadi berapa bedanya dengan Wali Songo? 300 tahun. Lebih dulu Kuntu. Syekh Burhanuddin Ulaan 1700 sekian. Lebih tua ini 600 tahun dibanding Syekh Burhanuddin Ulaan. Menunjukkan dulu Kuntu itu, Sungai Sebayang itu dulu tempat belayar kapal-kapal besar. Karena dulu transportasinya dengan sungai, bukan dengan jalan darat, hutan rimba ini dulu. Jadi transportasi dengan sungai. Makanya peradaban di Riau ini semuanya di tepi sungai. Dan orang Sriwijaya waktu itu mereka agama Buddha, belajarnya dari Palembang sana, belajar agamanya ke sini. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus pun di tepi sungai. Peradaban Islam. Makanya ada sejarawan menulis, kata dia tempat pusat peradaban itu terletak di antara dua sungai. Kalau kita berdiri di situ tak ada bayang-bayang. Antara dua sungai berdiri di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak menyebutkan di mana daerah. Maka diteliti orang,
Dua sungai itu, sungai Kampar kanan, Kampar kiri. Tegak di situ, tak ada bayang-bayang, garis katulis tiwa. 4 besar peradaban Islam zaman dulu. Cuman masalahnya nenek moyang kita tak menulis, akhirnya hilang tulisan. Sibuk menggulai, jadi lupa menulis. Asik. Orang Arab tuh menulis, itu kelebihan orang menulis. Jadi sahabat Nabi amiron, amir itu gubernur. Itu menunjukkan bahwa boleh jadi pejabat. Jangan takut jadi pejabat. Santri-santri silakan jadi kades, jadi camat, jadi lurah. Fahamidallah wa asna alaih. Itu dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah di awal sambutan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bista'in ala umir dunya waddin. Dianjurkan untuk memuji Allah, dan kalimatnya itu disusun macam pantun. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Kalau ujungnya lah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau ujungnya a. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Enak telinga mendengarnya. Kadang ada orang ngasih kata sambutan, Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Awak pun yang udah berpantun-pantun tak cocok, tak sinkron, dia tak matching. Setelah memuji Allah, amma ba'du. Sunnah dalam ceramah itu mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du artinya Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Pertama, marilah kita memuji Allah. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi. Amma ba'du. Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Amma adapun, ba'du setelah itu. Ada jamaah di Malaysia, saya tak ingat namanya. Setiap jumpa saya panggil Pak Cik Amma ba'du. Karena dialah yang pertama kali bertanya apa arti amma ba'du. Jadi setiap jumpa dia, Pak Cik amma ba'du sehat? Amma ba'du. Apa arti amma ba'du itu Pak Ustaz? Mungkin yang lain tak tahu juga, cuman tak mau bertanya. Dia orangnya detail. Ustaz sikit-sikit amma ba'du. Amma ba'du. Apa arti amma ba'du? Amma adapun, ba'du setelah itu. Amma ba'du. Fa inna dunya qad azanat bisurm. Dunia ini, kata dia, itu sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Bukan kita mencari informasi, dunia itu sendiri sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Atuk kita mati, putus. Nenek kita mati, putus. Ayah kita mati, putus. Jadi kalau ada kita berpikir dunia ini kekal, tak mengambil pelajaran dari dunia. Dunia sudah memberitahukan dirinya bahwa dia akan putus. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Tak ada yang tersisa dari dunia ini melainkan macam mangkok yang diisi air. Ambil mangkok, isi air, udah itu tumpahkan. Ada yang tersisa? Setetes, 2 tetes. Lupa pula membawa mangkok untuk ngasih contoh. Ambil mangkok, tuang air, habis itu minum.
Udah itu gini kan mangkuk. Ada tersisa, itulah dunia. Itulah dunia. Wa innakum muntaqiluna minha ila dar. Kamu akan pindah dari dunia ini. Pindah ke mana? Ila dar, ke negeri la zawala laha, negeri yang tak ada kesudahannya, kekal selamanya. Kalau di sini ini tak ada yang kekal. Hidup tak kekal, kaya tak kekal, kuasa tak kekal, persahabatan apalagi. Semalam berkawan, hari ini bermusuh. Tak kekal. Saya udah banyak kawan tak kekal. Kawan jadi lawan gara-gara pilkada. Tak ada yang kekal. Yang kekal itu kepentingan. Ini Ustadz ini ceramah apa curhat ini? Fantaqilu, pindahlah. Pindahlah kamu dari sini bi khairi ma bi hadratikum. Pindah dari sini ke tempat yang lebih baik, lebih kekal, lebih baik dan lebih selamat dari fitnah. Fa innahu qad dzukira lana annal hajar, ada batu yulqa fi syafiri jahannam, batu dilemparkan di jurang neraka. Kita pergi ke Sumatera Barat, berhenti di samping jurang yang tajam, lemparkan batu untuk menengok batu itu jatuh ke bawah. Berhenti di jembatan jembatan simpang ke kiri Rantau Berangin. Kan banyak anak-anak muda berhenti bawa motor melemparkan batu ke bawah. Berapa lama batu itu baru jatuh? Ambil batu, lemparkan ke jurang neraka jahanam, fayahwi, batu itu jatuh ke bawah. Berapa lama batu itu baru sampai ke bawah? 70 aman, 70 tahun. Melayang batu itu 70 tahun. Sampai la yudriku laha qa'ran. 70 tahun batu itu turun dari jurang itu, belum lagi sampai ke dasar, saking kan jauhnya neraka jahanam. Terus wallahi demi Allah, la tumla anna, jurang neraka itu nanti penuh isinya manusia. Diambil batu, lemparkan ke bawah, 70 tahun baru sampai, pun belum sampai, itu nanti akan penuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari lubang neraka. Afa ajibtum? Bertanya dia. Afa ajibtum? Heran kalian? Heran mendengar cerita ini? Wa qad dzukira lana, diriwayatkan ke kami, annama baina misra'aini min masari'il jannah, bahwa antara satu sempadan kepada sempadan yang lain, masirata arba'ina sanah, sejauh 40 tahun. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun, akan datang suatu hari, wa huwa kazizun minaz ziham, hari itu kaziz, penuh, ziham, padat, macet, manusia berkumpul penuh, padat, macet, rapat, tak bergerak, saking kan bus sesak-sesak. Yaumal taffatis saqu bisak, betis berjumpa sama betis. Kita sekarang lutut berjumpa lutut. Kenapa lutut jumpa lutut? Karena duduk. Nanti di sana tak duduk. Yaumal taffatis saqu bisak, betis berjumpa sama betis, saking kan rapat. Rasanya naik bis pun betis tak jumpa sama betis, rapat betul. Wala qad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah,
Aku masuk Islam bertujuh. Aku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Rasulullah. 7 orang kami sama Rasulullah. Malana ta'amun, tak ada makan. Yang ngomong nih gubernur Basrah, tak ada makan. Kami pernah hidup susah, tak ada makan. Illa waraqus syajar, yang ada hanya daun-daun. Rupanya kalau udah terlampau lapar, itu daun itu bisa dimakan. Tak ada lagi daun itu sumbat untuk, karena usus itulah menggiling. Hanya daun-daun lah yang kami makan. Ada ulama besar di Kelantan namanya Tok Kenali. Tok Kenali itu sezaman dengan Kiai, kalau di Jawa Mbah Hasyim Asy'ari, kalau di Sumatera Utara Syekh Mustafa Husain, kalau di Riau ini Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, itu sezaman. Saya baca biografinya, makan kulit buah waktu dia sekolah di Makkah. Saking susahnya Makkah itu, makan kulit buah, kulit buah. Kapan orang Makkah itu kaya? Setelah keluarnya minyak, barulah kaya Saudi. Zaman dulu orang Makkah itu dari mana dapat makan? Jamaah haji dari kita inilah. Jamaah haji bawa beras, bawa minyak. 3 bulan naik kapal laut ke Makkah, balik 3 bulan, di sana sebulan, 7 bulan pergi haji. Itu maka jamaah haji itu sebelum berangkat diazankan. Kenapa? Banyak mati tak balik. 2 gendangnya kalau zaman dulu haji, pergi mati, ada yang pergi lajang balik berbini. Tahun 1977 baru naik pesawat. Sebelum itu naik kapal laut dari Belawan. Atuk kami naik kapal laut dari Belawan, atau dari Teluk Bayur. Buya Hamka dalam tulisan anaknya Irfan Hamka cerita tentang Buya Hamka naik kapal laut dari Teluk Bayur. Itu dia pergi haji. Aku pernah tak ada makanan sama Nabi, cuman makan daun kayu. Hatta farihat ashdaquna, sampai saking kerasnya daun itu luka tenggorokan. Bukan pucuk daun lembut. Jangan bayangkan pucuk ubi. Pucuk ubi pakai santan, pakai ikan salai pula lagi. Ini cerita daun kasar tuh ditelan sampai luka. Faltaqattu wurdatan, lalu aku pun mengambil kain. Ku ambil kain burdah, kain panjang yang ditutupkan, kain burdah. Fasyaqaqtuha, ku koyak kain burdah itu 2. Baini wa baina Sa'ad bin Malik, aku dengan sahabatku Sa'ad bin Malik makan daun tu keras, luka leher kami. Ku ambil luka mulut kami, luka leher. Ku ambil kain, ku koyak 2, dia setengah, aku setengah. Fattazartu binisfiha, setengah ku jadikan kain penutup aurat. Wattazara Sa'ad binisfiha, Sa'ad bin Malik pula ambil setengah, saking susah. Fama asbahal yaum minna ahadan, sekarang kita sudah makmur. Illa asbaha amiran, sekarang ada yang jadi gubernur ala Misrin, di suatu tempat minal amsar. Wa inni a'udzubillah, aku mohon perlindungan kepada Allah, an akuna fi nafsi aziman, aku minta lindung sama Allah, jangan sampai aku merasa diriku besar. Aku minta lindung sama Allah, jangan sampai aku merasa diriku besar. Itu pentingnya kita mengenang masa lalu. Dulu tak ada makan, dulu tak ada pakaian, susah. Saya tengok kalau kawan-kawan saya pergi umroh, pasti mereka posting di FB, di Instagram,
Hampir 90% yang kawan-kawan seangkatan kalau pergi dia umroh pasti dia berfoto di depan hotel Hilton, karena disitulah tempat ngumpulnya mahasiswa dari Kairo dulu, tempat nongkrong. Sampai sekarang kalau jumpa kawan-kawan pagi beli teh segelas, duduk situ sambil menunggu informasi kerja. Menengok kawan dapat kerja, dadah kata dia, dapat kerja. Wah, kawan udah dapat, awak masih itu minum. Sejam balik lagi. Tadi kau dapat kerja? Tak sanggup mat. Kenapa? Begitu sampai situ dikasih helm. Kenapa pakai helm? Mengupas bawang biar tak berair biji mata. Kasih helm. Bukan pakai kacamata, pakai helm mengupas bawang. Ada ustadznya di sini. Tak boleh sebut nama. Nanti kok jumpa sama dia, ustadz yang dulu di Makkah mengupas bawang pakai helm. Nanti saya kasih tahu namanya, 4 mata. Jadi kalau perjalanan itu tidak merubah hati kita, tak usah berjalan. Kita kalau berjalan itu mesti perjalanan itu merubah hati kita, karena menengok tempat tu yang pernah jadi kenangan kita dulu. Aku berlindung pada Allah jangan sampai hatiku ni sombong. Jadi waktu sedang minum bisa minuman tu 2 jam tak, sikit-sikit minum. Serial. Jadi waktu sedang minum tu nampak saya lah Ustadz Kabir keluar dari hotel menghadap ke Masjidil Haram. Masukkannya tangannya dalam kantong, dia menengok. Awak menengok Ustadz. Datanglah saya mendekati dia. Assalamualaikum Ustadz. Haram ditengok muka awak. Sejak itulah kenapa saya kalau jumpa jamaah itu saya salam. Kenapa? Sakit kali hati saya waktu lihat. Tim ni kalau dia tak ngerti, tim ni kalau dia tak ngerti bingung nengok saya. Kenapa semua ustaz salami? Kami susah ustaz enggak, saya salam. Karena aku dulu pernah digitukan, sakit hatiku. Haram ditengok. Dia masukkan tuh gini. Nengok Masjidil Haram. Awak datang, apa kabar Ustaz? Awak tu mau tu apa-apa lah. Kata, celaka Ustaz. Wa indallahi saghiran wa inni a'udzubillah, aku minta perlindungan dari Allah an akuna fi nafsi aziman, aku merasa diriku azim, besar. Wa indallahi saghiran, tapi di sisi Allah aku kecil, saghir, tak ada apa-apa. Gila perasaan, penyakit NPD. Apa nama penyakitnya? Penyakit NPD. Apa NPD itu? Tunggu kejap ya, selalu lupa penyakit. Apakah itu penyakit NPD? Penyakit NPD. Penyakit NPD adalah singkatan dari narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik. Gangguan mental serius, seorang merasa dirinya penting, merasa dirinya itu sangat hebat, haus pujian. NPD 14 abad yang lalu sudah dikasih obatnya. Macam mana supaya kita tidak NPD? Kenang masa lalu. Apa yang mengenang masa lalu? Cetak foto-foto lama. Foto-foto zaman lama itu cetak untuk menengok. Itulah kau dulu. Datang ke kawan-kawan lama, bertukar cerita balik.
Saya datangi kawan saya yang sudah jadi ustadz kabir, jubahnya udah 3 lapis, sorban besar depan santri. Datang saya ke situ, ceritalah saya. Ingat dulu waktu awak di Makkah. Tuh. Waktu awak bali nasi. Habis itu dia agih dek jamaah dari kampung Randang. Tumpahkan randang di nasi itu, tak ciri merpati dari hati. Kiki gitu. Tapi kinilah Ustaz kata. Modal kita kan cuma nasi 2 rial. Nasi 2 rial tuh dibuka ke plastik depan Masjidil Haram. Lauk tak ada. Datanglah jamaah dari Sumatera Barat ngasih rendang, dibuka rendang tuh, pas dibuka tak ciri merpati dari hati. Tak bisa lagi bedakan rendang ciri. Dek awak lapar. Ada ustaz nih. Itu mesti diingat itu. Saya sampai hari ini kalau pergi umrah sendiri saya berjalan. Ustazah saya tinggalkan, tim saya tinggal pergi. Beli teh segelas, menelusuri tempat-tempat dulu, tempat-tempat untuk mengingatkan. Karena kalau tidak, nih, a'udzubillahi an akuna fi nafsi aziman, aku merasa besar, wa indallahi lupa. Bahasa kitanya lupa diri, bahasa orang lautnya lupa daratan. Mudah-mudahan kita tak lupa diri insyaallah. Amin. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Penjelasan. Qauluhu adzanat bimaddil amzah. Cara membacanya hamzahnya pakai mad. Adzanat artinya dunia sudah memberitahukan dirinya. Wa qauluhu bisurmin artinya bidhammis sad, sadnya dibaca sur, artinya binqita'iha wa fanaiha, dunia ini putus, hancur, binasa. Wa qauluhu wallad hadza'a biha muhmalah maftuhah, dibaca ha, dhammi dzal, thumma dzal mu'jamah musyaddadah, hadza, thumma alif mamdudah, hadza artinya sari'ah, cepat. Dunia ini cepat berlalu. Wasubabah, subabah dibaca pakai sad. Subabah artinya al-baqiyah al-yasirah, sisa air di mangkuk, itu namanya subabah. Wa qauluhu yatasabbuha, tasdid ba, yatasabbuha, itu artinya yajma'uha, berkumpul. Wal qaziz, arti qaziz kathir al-mumtali, banyak bergerombol, manusia berkumpul di surga. Wa qauluhu farihat, dibaca dengan huruf qarihat, dibaca dengan huruf qaf kasri ra, qarihat artinya sarat fiha quruh, sampai luka dan bekudis. Luka mulut, saking kerasnya daun tadi, luka bekudis. Habis 2 hadis subuh. Rabu depan 499 insyaallah. Makmum kalau imamnya membaca Al-Fatihah banyak salah, apakah sah solatnya? Kalau sampai merubah makna, batal solat. La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tak betul, batal solat. Kita hitung berapa tasydid dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasydid. 12 tasydid. Tasydid itu huruf sukun tambah huruf hidup. Ar-Rah. Ar-Rah. 2 huruf. Siapa yang tasydidnya kurang 12, batal Al-Fatihah. Karena kurang huruf. Maka anak-anak ustazah ngajar TK, Al-Fatihahnya saya bilang betulkan. Karena banyak anak TK saya tengok Bismillahirrahmanirrahim. Itu terbawa dari kecil, terbawa udah besar, dari kecil terlonjak-lonjak, udah besar terbawa, udah tua berubah tidak. Mesti betulkan. Tasdid jangan sampai salah, 12 tasdid. Yang kedua, huruf ha dengan huruf ha. Bismillahi tak bergetar dada. Kalau begitu. Bismillahi begitu. Rah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ra. Ra-nya tafkhim tebal. Ra bukan ra, bukan. Ra. Alhamdulillahi rabbil beda antara a dengan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya 2 kali, bukan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, bukan sa. Ihdinas sirata dengan ta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, za dengan za. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan dal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bukan orang Arab, jadi tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kita berusaha. Saya tak bisa menghukumi batal atau tak batal karena saya tak mendengar bunyinya. Tolong rekamkan bunyi suara imam tuh, nanti saya dengar di mana letaknya, fatal atau tidak. Kalau fatal, batal Al-Fatihah. Tak bisa saya dengar cuma mana bunyinya. Al-Fatihah dulu. Ustadz belajar Al-Fatihah berapa lama? 3 bulan. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baru pindah Alif Lam Mim. Dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf di Medan tahun 90. Saya ngaji 90, hatam 93. Al-Fatihah 3 bulan dengar. Nah, belum lagi. Nanti dibuatkan kursus Al-Fatihah bersanad. Apa hukumnya menerima makanan barang pemberian di rumah orang yang lulus PNS dan sejenisnya dan hasilnya? PNS itu halal. PNS itu gajinya halal.
karena dia bekerja, keringatnya keluar. Yang tak halal itu kalau di luar dari SOP. Dosen golongan 3B, karena saya S2, golongan masuk pertama 3B, gaji pokok 2,5 juta, tambah 2 kali lipat gaji 5 juta, halal tuh. Tapi kalau pergi keluar kota naik pesawat tanda tangan Garuda, tapi tiket yang dibeli Air Asia, kelebihannya dimainkan sama tukang tiket, bisa travel tuh mengasih tiket, itu haram tuh. Jadi kalau berangkat pakai Air Asia ya pakai itu. Kalau duitnya berlebih, kalau ditolak kepala dinas marah. Jadi macam mana lah? Ambil, serahkan ke panti jompo, anak yatim, buat WC. Sekarang kan banyak jalan hancur, belikan semen. Tak ada duit, tak ada duit. Sedang susah negara, tak ada duit. 80% kepala daerah mengeluh tak bisa mengaji PNS. PNS banyak mengundurkan diri. PNS mengundurkan diri. ASN mengundurkan diri. Sebanyak 2.722 ASN mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang 2026 data. Menyogok je lagi nak pegawai, sedang yang lulus mengundurkan diri. Nyogok pula lagi nak. Sedang yang lulus saya nak mundur. Gajinya halal, tapi kalau kegiatan seminggu tanda tangannya 7, tapi yang dibuat 2 hari. Yang halal yang 2 hari itu saja. Ambillah yang 2 hari itu. Yang 5 itu jangan kasih ke anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama ini kalau dapat duit yang haram-haram memang tak saya kasih ke anak bini Pak Ustadz. Saya bawa ke karaoke, mabuk. Saya bawa mabuk-mabuk sama kawan. Memang yang haram ni untuk yang haram jugalah saya pakai Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jika kesiangan sembahyang subuh, misalnya terbangun jam 7, niat subuhnya itu niat adaan apa qadaan, habis waktu tak ada lagi solat ada kalau sudah habis waktu. Saya malas menjawab yang begini nih, nanti dijadikan dalil untuk terlambat terus. Tak ada istilah terlambat lagi zaman sekarang. Jam banyak. Ini di kamar Ustadz, ini 2 biji jam saya belikan. Pak Wira membeli jam, pergi belikan jam di Jalan Sudirman 2 biji. Kring, 2 biji. Tak ada istilah terlambat. Jadi untuk ini tak maulah saya jawab. Nanti saya jawab dijadikannya dalil, kata Ustadz Somad tak apa-apa jam 7 kan. Tak ada istilah terlambat. Orang yang sudah pikun dapat memutuskan solat berjamaah walaupun dia dalam keadaan berwudu dan dia masih mengikuti gerakan imam, walau dia selalu menoleh ke kiri ke kanan. Ada orang pikun umur 80-90, datang dia ke masjid, kemudian duduk dia. Pas sedang sembahyang tuh putus ingatannya.
Allahu Akbar kabira. Tiba-tiba hilang dia. Hilang ingatan. Hilang. Sembayangnya batal. Karena syarat sah sembayang muslim baligh berakal. Dia akalnya tak ada. Tak wajib sembayang. Putus. Maka solat dia batal. Nah, pertanyaannya, apakah yang di sebelahnya itu lalu batal pula iqtida dia ke imam? Tidak. Dia tetap dapat pahala berjamaah. Yang sebelahnya itu tak putus gara-gara dia lalu putus. Nah. Berapa meter jarak sop terakhir dengan orang itu baru disebut putus? 300 zirah. Ini 300 berarti 150 meter mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau bapak sop terakhir situ, sop terakhir. Kemudian bapak sampai di depan pintu gerbang, bawa mobil sampai pintu gerbang. Lalu imam depan, Allahu Akbar, at-tahiyatul. Menurut prediksi bapak, kalau aku berjalan tak sampai ini salam. Lalu sembahyang bapak di situ. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman la. Allahu Akbar. Sah berjamaah. Karena dari sini ke situ tak sampai 150. Karena dari ujung itu ke ujung tembok itu 120. Sah. Tapi jangan gara-gara ini sembahyang berserak-serak sini. Nah itu maka malas saya menjawab fikih ini. Ya, Rabu muka berserak-serak. Ditanya, kenapa kau sini? 300 zira. Baru putus. Lalu kenapa kami disuruh rapat? Min tamamis sholah, kesempurnaan sholat. Itu maka belajar fikih ini, orang kalau belajar fikih ini tak kuat adab tiga ini mesti sepaket. Fikih, akidah, akhlak. Karena kalau hanya fikih, nanti dia begini-gini dia. Sembayang orang situ, sembayang di sini. Kalau sembayang, aku 300 zira. Yang lebih hebat lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak perlu 300 zira. Selama terdengar suara sah. Nah. Bapak perumahan tuh belakang TK. Allahu Akbar kata imam. Dengar. Nah, sembahyang di situ. Sah. Karena terdengar telinga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ikut dia sampai salam. Udah salam baru datang. Itulah beberapa yang lambat tadi. Itu Maliki itu. Asal terdengar sah. Maliki. Maliki ini sampai pakai radio pun sah. Saya bacakan kitabnya. Tapi jangan dipotong-potong video ini nanti. Al-iqna' bisihhati salatil jum'ah fil masjid khalfal midya'. Sah sembayang di belakang radio. Penulisnya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Nama kitabnya Al-Iqna' bisihhati salatil jum'ah khalfal midya'. Berikut ini
siaran langsung sholat Jumat dari Masjid An-Nur
saluran kantong kemih di ronsen rumah sakit nampak bergelombang. Kata dokter di Pekanbaru, jantung bocor. Di ronsen tengok bergelombang, katanya jantung bocor. Dibawa ke Malaka, diperiksa, rupanya kantung kemih, kantung penampung kencing itu bocor. Macam balon dia, besar tak tertampungnya lagi, bocor. Jadi kalau mau kencing, permisi. Malu pakai pempes. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah engkau ajarkan buat dia bermanfaat untuk kami. Rabbana hablana minas solihin, jadikan kami anak-anak yang soleh. Allahumma inna na'udzubika an nakuna fi anfusina uzama, jangan jadikan kami merasa diri kami besar, wa indaka sigar, sementara di sisimu kami kecil, tak ada apa-apanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum na minkum taqabbal ya karim. Zikir ni minta tolong dibawa setiap Rabu subuh. Dicetak 1000 lagi, yang belum dapat nanti dibagi insyaallah. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.